Topik kali ini sangat menarik itu bagi mereka yang berkecimpung di bidang olahraga. Khususnya adalah olahraga di mana si atlet lebih banyak menggunakan alat. Ya, suatu saat cara menggunakannya, spesifikasinya, bebannya, dan lain sebagainya akan berubah. Ada banyak faktor yang perlu diperhatikan. Yang saya maksud di sini adalah perubahan yang sifatnya benar-benar signifikan. Banyak efeknya terjadi pada atlet. Kenapa ini menjadi penting? Karena perubahan ini tujuannya kan untuk meningkatkan performa si atlet. Tetapi kalau salah penerapannya dan kemudian bisa kurang tepat ataupun mungkin terlalu ambisius dan lain sebagainya, itu bisa mengakibatkan hal yang buruk. Jadi bukannya atlet menjadi lebih semangat, tapi malah jadi down karena apa? Hasilnya drop. Setiap perubahan itu selalu mengalami down curve, ya. Orang yang udah begitu sukses cara penggunaannya, kemudian saat dilakukan perubahan terjadi down curve, akan performanya turun dulu karena dia butuh banyak penyesuaian dan lain sebagainya. Setelah down curve kemudian mulai terbiasa, baru akhirnya naik lagi. Nah, setelah naik, kemampuan si alat akan mencapai titik yang maksimal. Akhirnya untuk melakukan performa yang lebih lagi, maka harus dilakukan perubahan lagi, penambahan beban lagi. Berarti harus dilakukan peningkatan lagi. Misalnya hal kayak gitu. Hal yang mungkin terjadi juga misalnya ketergantungan sama alat ini sedemikian, sehingga apabila spesifikasi ataupun jenis alat yang digunakan itu ternyata pabrikasinya sudah discontinue atau resellernya sudah tidak ada lagi di provinsi yang bersangkutan, berarti nggak ada lagi orang yang bisa mendukung perangkat ini. Nah, kalau si atlet masih menggunakan alat ini, dia akan mengalami stuck. Dia tidak tahu pindah kemana karena dia juga tidak dipersiapkan oleh pelatihnya atau klubnya, sehingga saat kemudian tidak bisa didukung lagi, alatnya habis, yang ada kejadiannya apa? Kemudian pelatihnya bilang, wah maaf ini udah dicoba, alatnya udah discontinue, ya udah ganti ya. Nah, ganti itu nggak hanya sekedar ganti biasa doang gitu. Gantinya benar-benar harus terencana. Karena apa? Ini kita bicara soal performa yang harus terstruktur, tertata, dan kemudian kita harus terpolakan kapan ini bisa dilakukan, kemudian bagaimana hasilnya, fallback-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Apa sedetil itu? Well, kalau kita mau membina atlet kita secara proper, penuh perhatian, dan kemudian memang tujuannya adalah untuk prestasi, hal ini memang perlu dilakukan. Ini saya utarakan bukan cara saya loh. Ini yang saya utarakan ini suatu rangkuman dari apa yang saya perhatikan. Ada pelatih-pelatih yang punya kompetensi yang selama ini melakukan perubahan-perubahan dan kemudian melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada saya yang saya alami maupun pelatihan-pelatihan yang saya lihat yang dia lakukan kepada siswa-siswanya. Agar ini terangkum informasi dari berbagai orang-orang yang luar biasa ini, maka izinkan saya membuat suatu pola. Tekniknya itu ada ABCD. Nanti saya akan jelaskan itu apa ABCD-nya. Saat ini nanti diterapkan, kemudian Anda bisa lihat, akhirnya apa? Anda juga bisa melakukannya, karena harapannya seperti itu. Adapun tujuannya untuk mengurut secara alfabetis, tidak lain agar saat kita mau melakukan pengubahan atau penggantian perangkat, maka kita tahu minimal ada 11 faktor utama yang perlu kita perhatikan. Lalu nanti saat implementasinya, kita akan melakukannya secara maksimal karena tertata, terpola, terencana, terpantau, dan terkendali. Kalau kita sama-sama melakukannya dan kemudian kita akhirnya bisa mengembangkan metode ini, syukur-syukur bisa menjadi metode nasional. Ya, contoh umpamanya waktu saya di golf, ya di golf kita saat kita pakai graphite, kemudian kita pakai yang iron. Itu kan kemudian cara mukulnya menyambetnya juga lain karena airnya kita tinggal ngikutin aja dia mentah. Sedangkan kalau graphite, walaupun golf itu adalah swing aja gitu ya, bukannya memukul tetapi mengayun, tetapi dengan graphite, pakai graphite sama iron itu berbeda, gitu loh, berbeda cara menggerakannya lah. Terlalu detail kalau saya utarakan di sini. Atau di menembak itu saat kita mesti mengubah penasihat pelatuknya aja. Pelatuknya saat kita geser ataupun kita mengubah cara dia memegang, tadi biasanya dua tangan begini ataupun begini, caranya juga berbeda. Atau saat kita minta untuk ganti alatnya, ataupun kemudian dari dari angin ke api, ataupun dari pistol kemudian ke senapan.
Nah, itu ada banyak cara-cara yang berbeda. Nah, perubahan-perubahan ini kita nggak bisanya sekedar oke ya udah ganti gitu, ya udah ganti gini, nggak bisa kan, karena kalau hanya sekedar gonta-ganti itu jadinya coba-coba saja kepada anak didiknya. Ya, kita mengutip iklan, tapi ini bukan endorse ya. Untuk anak kok coba-coba gitu kan, ada istilahnya kayak gitu. Ini maksud saya juga demikian. Kita nih pelatih, kita jangan mencoba-coba apa yang kita ingin lakukan kepada anak, tetapi kita pikirkan bagaimana perubahan ini agar meningkatkan prestasi si anak, bukan agar untuk agar dia menggunakan alat ini. Kita kan tidak dipesankan oleh sponsor untuk agar dia beli ini, beli itu, enggak lah. Tetapi kita lihat dari kemampuan dia. Oke? Ya, nah, yang ABCD-nya itu saya bahas dari A. Adaptation, maksudnya apa? Seberapa besar ataupun bentuk-bentuk apa adaptasi yang perlu dilakukan si siswa atau atlet untuk bisa mencapai perubahan ini? Apakah dari latihan ototnya, apakah dari caranya, apakah dari dari latihan-latihan pendukungnya? Ini semua harus dikasih tahu dan harus kita ketahui ya faktor-faktor ini, dan kita lihat nanti itu kira-kira dia mampu apa tidak. Oke, faktor A. Kemudian yang B-nya adalah behavior. Di sini adalah faktor yang harus kita perhatikan, kebiasaan dia menggunakan cara yang lama atau kebiasaan dia menggunakan metode yang lama, ya, ataupun dari guru yang lama dan lain sebagainya. Nah, saat ini sudah terlalu biasa, mereka sudah mencapai pada suatu comfort zone. Nah, kalau udah sampai di level tersebut, untuk melakukan perubahan biasanya enggan. Kenapa? Sudah enak aja tinggal nembak jeger-jeger gini, ini masuk-masuk aja gitu loh, asik. Pada saat berubah, apa ya nih, nggak enak nih kok jadi begini ya, orang lain bisa bagus kok saya nggak bisa. Bukannya bisa malah down. Kenapa? Sebetulnya hanya karena term of behavior-nya itu yang terlalu lama. Ya, kalau behavior-nya ini cukup hanya yang sebentar saja, maka itu bisa saat nanti melakukan perubahan itu nggak lebih repot. Jadi lebih baik suatu peningkatan ini jangan dilakukan terlalu lama. Kan tujuannya juga untuk meningkatkan atlet, tapi juga jangan dipaksakan. Nanti bisa-bisa drop, tidak mampu. Lanjut, C. C-nya adalah changes. Perubahannya itu sendiri. Alat apa yang diganti, bagaimana digantinya, alat apa kepada siapa, merek apa, settingnya apa, spesifikasinya yang seperti apa, sehingga nanti bebannya seperti apa. Terukurnya bukan dari kemampuan si alat, terukurnya dari kemampuan si atlet. Karena perubahan ini harus kita data. Jadi kita lihat, oh si A ini dia tadinya biasanya dia menembak begini dengan cara begini, itu dia nilainya adalah segini, skornya keperkanaannya segini rata-rata misalnya selama 1 bulan gitu loh. Oke, perubahannya di situ. Kemudian kalau di situ oke, kita kemudian melakukan penambahan. Apakah di bulan keduanya jadi kita pantau lagi, ataukah kita mulai segerakan, coba-coba untuk yang di situ langsung ditingkatkan. Itu semuanya kita harus melihatnya adalah dari seberapa tadi perubahannya. Kalau perubahannya dikit-dikit mungkin bisa segera ditambah lagi. Tapi kalau perubahannya cukup signifikan, maka jangan sampai kita langsung memaksa dia untuk berubah lagi. Dia aja baru capek latihan untuk bisa mencapai ototnya atau kemampuannya sampai di level tersebut. Apalagi changes ini terjadi apabila si anak itu mengalami pertumbuhan. Namanya dari kecil kan, dia mulai tumbuh. Akhirnya sudah tidak bisa lagi pakai yang lama, dia harus ganti karena pertumbuhan tubuhnya, baik jadi gemuk ataupun jadi kemudian semakin gede ya. Bisa juga terjadi perubahan ini karena justru si atletnya mengalami cedera ataupun ketidakmampuan. Masa karena cedera kemudian tidak latihan? Jangan dong. Ya, pas ada cedera kita harus ganti alatnya, tetapi gantinya yang sesuai. Jangan sampai terlalu drop, karena nanti saat dia bisa recover kembali, dia udah sembuh, dia harus bisa kita pacu lagi untuk bisa maksimal. Minimal menyusul kembali level dia yang dulu atau bahkan mulai melebihi gitu loh. Nah, perubahan yang di sininya yang kita harus ukur untuk C-nya. Lanjut, D, drill. Seberapa besar latihannya? Ya, rentangnya kita bilang misalnya rentangnya 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi perharinya itu bagaimana? Rentangnya itu yang harus pantau. Dilakukan seminggu 2 kali kah, 3 kali kah? Gitu. Apa cuma 2 minggu sekali? Nggak mungkin. Minimal seminggu 2 kali gitu misalnya ya dia dilakukan untuk suatu perubahan ini. Dan kemudian kalau tidak bisa dilakukan karena ada yang sekolah, bekerja dan lain sebagainya, maka perubahan di sini untuk latihannya, drillnya kita harus tekankan dia untuk lakukan di rumah.
lakukannya seperti ini, lakukan. Dan kemudian sudah digital, kita bisa pantau. Coba kirim PR hari ini, kamu sudah latihan apa belum? Nanti kan kelihatan kalau bajunya lain atau apanya lain, semuanya kelihatan gitu bahwa dia memang sudah melakukan latihan-latihan. Kalau dia tinggalnya di dua tempat, umpamanya kadang di sini, kadang di mana gitu, atau nginep di kos, kadang umpamanya di rumah, maka minta dia untuk mempunyai dua alat latihnya di dua tempat. Jadi di tempat kos ada, di rumahnya ada. Ya, tujuannya apa? Sehingga dia nggak perlu jalan-jalan kemana bawa alat latih. Biasanya kan dumbbell ataupun kemudian bench press, ya, alat apa-apa lagi, macam-macam lah ya. Alatnya umpamanya yang untuk tangan gitu kan, tergantung dari olahraganya kan. Nah, itu yang harus dimiliki. Dengan demikian dia bisa melakukan latihannya tanpa mikir-mikir pada saat pindahan dari kaosnya apa ke rumah, mau balikan misalnya saat weekend, dia nggak perlu repot angkat-angkat. Di kedua tempat itu ada, tetapi speknya harus sama. Ya, itu jadi drillnya itu yang kita harus ukur, kita harus terapkan, ya benar-benar gitu ya kita ukur. Dan kita pantau kemampuannya. Setelah di drill sekian minggu hasilnya kayak gimana. Setelah dia di drill kemudian hasilnya kayak gimana. Ya, kita lanjut. Setelah D adalah E, enthusiasm. Enthusiasm atau entusiasme di sini adalah semangat dia, keinginan dia untuk mencapai perubahan tersebut. Gitu. Ini ada kaitannya, bukan hanya sekedar dia mau aja berubahnya, tetapi dia juga harus tahu kemana ini akan terjadi. Perubahan ini yang biasanya changes ini akan lebih berat, tetapi apa yang dia biasa capai. Nah, berkaitan dengan entusiasme ini adalah F dan G-nya itu. F-nya apa? Fear. Jadi bertolak belakang dengan entusiasme di sini, di mana fear ini adalah suatu rasa takut, suatu rasa ragu. Wah, kayaknya saya nggak bisa deh. Waduh, kayak ini terlalu berat deh. Aduh, kegedean nih perubahannya nih. Biasanya banyak reluctant gitu ya, resistensinya dia untuk nggak mau yang kayak gini. Nah, kita harus menyemangati dia. Ya, jangan harus paksakan, nggak harus kudu bisa, jangan. Kita harus menyemangati dia agar dia jadi dari fear-nya berubah jadi enthusiasm. F-nya kan gini, F-nya kita tambahin cek garis jadi entusias, jadi dia akhirnya berminat gitu. Nah, fear ini kita tidak bisa hindari, bisa kejadi karena cerita dari yang lain-lain saat melakukan perubahan yang kayak gini. Misalnya orang lain gagal loh begini-begini, dia takut orang lain gagal, jangan-jangan dia juga gagal. Atau kalau dilakukan perubahan yang kayak gini, nanti bahkan bisa cedera. Atau perubahan gini, wah biayanya nanti mahal. Waktu dia mikir, kasihan nih orang tua saya, masa mesti beban ini harus tambah lagi. Ada fearness-nya jadi kayak ke situ ya. Kemudian fear-nya lagi, saya kayaknya nggak mampu. Nah, ini semuanya karena kita ketemunya adalah siswa yang berbeda-beda. Bisa jadi respon fear-nya, rasa takutnya juga berbeda-beda. Bahkan contoh misalnya salah satu murid saya, pernah saya minta untuk melakukan perubahan, saya nggak usah sebut nama lah ya, melakukan perubahan, tambah lagi bertingkat-bertingkat, sudah bagus semuanya, mentingkatnya bagus. Saya bilang tinggal lakukan perubahan dia sedikit aja. Saya kasih contoh lah dalam panahannya, biasanya dia menariknya cuma gini, dia lepasnya itu dead release, cuma yang kayak gini. Saya bilang, sekarang coba follow through. Apa yang terjadi? Nggak bisa dia sini, nggak bisa, dia susah. Udah saya udah contohkan berkali-kali, dan dia saya kasih tahu juga umpamanya untuk shadow-nya ya, untuk tarikan kosongnya biar dia ngelihat. Tetapi pada saat dilakukan itu sulit. Saya nggak tahu kenapa. Apakah pelatih yang sebelumnya itu memang melakukannya hal yang kayak gini juga dan terlalu bermasalah sehingga dia trauma atas sama pelatihnya yang dulu, kemudian kok terjadi harus melakukan hal yang sama dengan yang saya. Atau juga follow through ini mengakibatkan dia kayaknya ada suatu rasa sakit di misalnya tubuhnya yang dia nggak komunikasikan, itu sampai nangis. Dan saya harus membesarkan hatinya, itu harus bisa di situ sampai akhirnya bisa-bisa kemudian jadi terbiasa gitu ya. Ini salah satu contoh yang fear-nya. Nah, lanjutnya adalah G-nya. G-nya itu adalah gain, ya, pencapaian. Nah, itu akan menyemangati dia sehingga apa? Fear-nya hilang, dia masuk ke entusiasmenya. Karena dia jelas, kalau lakukan ini bisa mencapai ini ya. Tetapi untuk menentukan gain, itu kita sendiri harus juga mengetahui bahwa perubahan ini akan mencapai seperti ini. Jangan sampai dia udah ikuti, tetapi karena suatu kendala ataupun kita salah planningnya ataupun kita salah hitungannya kita, ternyata hal itu tidak tercapai. Akhirnya kita bilang, ups, enggak ya mencapai. Oke, dia dicoba lagi, tambah. Nah, kasihan dia bilang dia sudah mencapai yang kayak gitu. Harusnya dia melihat suatu hasil, tetapi karena kita salah hitungan, akhirnya kok hasilnya mana enggak, malah kok saya disuruh tambah lagi. Nah, itu akan bikin dia drop, akan fear kalau Allah, waduh kok jadi
I'm coming into a blank area gitu ya, nowhere to go. Mau kemana nih, saya jadi kebingungan. Entusiasmenya dia bisa turun. Saya lanjut ya, lanjut kepada yang H. H-nya apa? Hope, harapan. Ya, harapan di sini adalah bahwa kita bisa ketentuannya tadi. Kan kita harus menentukan harapan tersebut. Ya, harapan ini yang nanti menjadi yang gainnya itu kan harus bersaring hubungan nih harapan dan gainnya. Ya, gain itu mencapai harapan. Nah, harapan ini juga kalau kita menentukan harapan, ya kita atur. Ya, harapan itu jangan sekedar oh kita maunya begini, kita harus jelas. Harapannya ingin kayaknya kayak seperti apa gitu loh. Ya, berkaitan dengan harapan misalnya kita adalah menentukan suatu targetnya. Ya kan? Nah, targetnya dia di sini itu misalnya bisa disilahkan dengan yang dibilang kalau target itu harus menentukannya SMART. Ya. Specific, measurable, M-nya. A-nya itulah achievable, bisa dicapai. R-nya reasonable, masuk akal, bisa dilakukan. Kemudian T-nya adalah time frame, ya ada ketentuan dengan pencapaian di sini waktu sekian itu bisa tercapai. Ya, nah M-nya yang measurable, kalau kita tidak bisa ukur, things that not measurable is miserable. Ya, kalau nggak keukur kacau aja. Karena apa yang dicapai di sini kita jadi nggak tahu perubahan ini mencapai yang seperti apa, kayak gitu loh. Ya, nah lanjut. Setelah H adalah I. I-nya itu adalah inisiatif. Ya, inisiatifnya di sini adalah kita mulai. Dan kita melakukan perubahannya di mana? Siapa yang penerapannya yang seperti apa, gitu loh. Ini yang harus juga kita tentukan. Mungkin terkesan bahwa inisiatif ini sesuatu yang mudah saja, bagaikan suatu momentum untuk memulai. Padahal tidak. Inisiatif ini adalah suatu keputusan besar, di mana inilah titik awal bagi si atlet untuk memulai perubahan yang baru. Sekecil apapun, yang penting bahwa ini perubahannya sudah harus dilakukan. Kemudian dia tidak kembali ke metode yang lama ataupun tidak mundur. Dia harus upayakan dulu benar-benar cara yang baru ini sampai benar-benar terkendala, mentok, ataupun kemudian harus dilakukan penambahan lagi atau perubahan. Itu berarti urusan adaptation-nya, behavior-nya, changes, drill, the gain, dan hope-nya itu harus sudah benar-benar disampaikan. Urusan enthusiasm dan fears-nya itu belakangan, nanti tergantung dari perkembangan yang terjadi. Selanjutnya apa? Justification. Dia justifikasi. Pertimbangannya itu seperti apa saat kita melakukan perubahan di sini. Inisiatifnya kan pemulaiannya, tetapi kemudian pertimbangannya. Pertimbangannya ini W5H tetap who, where, when, what. Why-nya juga termasuk sampai how. Ya. Di sini justifikasi ini itu bukan kita komunikasikan kepada siswanya atau keluarganya, misalnya orang tuanya, tetapi kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kita atau justifikasinya, oh harus ini, siapa yang nanti mendapatkan apa, bebannya akan diapakan, si ini bebannya begini kan, kapan mulai diterapkannya, bagaimana cara penerapannya. Nah, itu kita justifikasikan dulu gitu loh. Kenapa? Dengan kita justifikasikan berarti jadinya kita nanti punya pola yang jelas. Ya, polanya jelas, dan kemudian kita juga lihat alat-alat kita, karena itu berkaitan dengan alat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan hal apa, kita bisa ngatur masih ini bisa dilakukan atau tidak gitu loh. Ya, semuanya bisa beriring. Siapa nanti yang justifikasinya masuk kelompok yang ini, oh si ini, siapa yang enggak, ya si itu. Yang K-nya adalah key performance, ya, atau key parameter ataupun key indicator, apapun yang penting maksudnya key-nya. Key-nya adalah ketentuan. Ya, ketentuannya ini apa yang kita harus pikir batukan. Beda sama justifikasi. Tahu dong ya, ketentuannya kita membuat ketentuan. Kalau justifikasi kan pertimbangannya dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Ya, nah, ketentuan ini kalau kita urai ada 3K. 3K-nya ada. Pertama adalah kondisi. Ya, kondisinya adalah kondisinya sekarang seperti apa. K yang berikutnya adalah kebutuhan. Kebutuhannya inginnya seperti apa, alatnya seperti apa, kapan dan seperti apa. Dan kemudian K berikutnya adalah kisi-kisi, yaitu batasan-batasannya, koridornya.
Ya dia harus melakukannya kayak gini, jangan sampai meleset yang ke sini, jangan sampai yang begitu, alatnya harusnya pakai yang kayak gini, kalau nggak bisa harus kita lakukan seperti apa, dan waktunya sampai berapa lama, nanti yang lain juga kemudian mesti bisa lakukan seperti apa. Karena satu tempat yang sama mesti dilatih sama si yang ini, yang ini. Nah, kemudian kita harus tahu semuanya kisi-kisinya itu. Dengan kita mempunyai kisi-kisi yang baik, ya, dengan kita kemudian mempunyai dalam ini kisi-kisi ini bagian dari tadi key parameter, ya, maka kita akan benar-benar tahu saat atletnya kan banyak bergerak itu, kita kemudian tahu siapa sudah mulai mau mencapai apa. Ya, kalau udah masuk yang kunci di sini berarti justifikasinya kita lihat pertimbangannya sama gini-gini bisa masuk. Oke, lakukan perubahannya, harapannya seperti apa, lakukan perubahan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Untuk membentuk di sini ini seolah-olah kita berjalan pakai mobil dengan roda yang triangular. Rodanya itu triangular wheels, ya, roda segitiga. Ya, satu sisi pertama adalah atletnya. Sisi satunya lagi adalah alatnya. Sisi satunya lagi adalah pelatihnya. Ya, dia yang menentukan, pelatih menentukan apa, kemudian alat apa di sini pakai alat apa dan kemudian bagaimana caranya. Ya, nanti ternyata kurang kurang cocok. Nah, itu ada yang harus dirubah kan. Kedua, pelatih berhubungan dengan alat agar dipakai si atlet, ya. Pelatih berhubungan dengan alat kemudian dilihat di atletnya. Nah, pemantauan tersebut juga ada mempunyai 3 poin utama. 3 poinnya adalah perubahan, kemudian penggunaan, pelaksanaan atau pelatihannya, kemudian evaluasi. Evaluasinya ini penting. Ya, kalau enggak, nah kita harus melakukan perubahan. Apakah salah? Apakah dia ternyata berbeda dengan atlet yang lain? Ada kendala-kendala tertentu bagi diri dia yang harus juga kita mengerti karena kondisi tiap atlet itu berbeda-beda. Nah, bayangkan Anda para atlet atau pemilik klub menggunakan mobil dengan roda yang tajam 33 di sini, ya, jalannya ini mobil tuh nggak enak banget. Apalagi ada 4 roda, ya, semuanya gerakannya kayak gitu loh. Wah, sekendarnya memang tidak nyaman. Tetapi disitulah fungsi si pelatih, disitulah fungsinya klub dalam membina atletnya agar bisa maksimal masing-masing. Jangan semuanya disamaratakan. Oke, semua sama rata dulu, kalau udah gini baru lakukan begitu. Udah gitu lakukan begini, gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan, ya maaf, klub yang melakukan seperti itu berarti dia lebih ke club oriented atau coach oriented, bukan atlet oriented, ya. Kalau dia atlet oriented, dia benar-benar fokus terhadap si kemampuannya atlet tadi, dia bisa bina. Tapi kalau coach oriented, keinginannya dia pokoknya sama-sama lakukannya semuanya kayak gitu. Dianggap semua siswa sama. Mata 2, hidung 1, mulut 1, bisa ngomong, tingginya sama. Udahlah, dia pasti sama. Oh, karena ngangkat ini bisa sama. Enggak lah. Orang sama gede sama itu ototnya, kemampuan bisa beda kok. Suruh pancok, badannya sama, kenapa yang satu bisa pancok, yang satu enggak. Yang satu balap lari, yang satu selalu kalah, yang satu enggak. Kakinya sama 2, tingginya sama. Ya kan, jangan disamaratakan gitu. Apalagi kalau di panahan, di menembak, kita nggak bisa ngukur situ. Jadi dari tarikannya, dari arahannya, bidikannya, samain aja semuanya, targetnya juga sama. Nggak bisa. Kita harus benar-benar melakukan pemilahan itu gitu loh. Nah, dari yang saya utarakan tadi A sampai K, implementasinya ternyata terbalik. Jadi pertama adalah kita dari K-nya dulu. Dari K-nya kita perhatikan mengenai ketentuannya tadi, ya, atau key performance, ya. Kita tentukan, sudah kita buat, kita lakukan justifications, ya, urai siapa melakukan apa segalanya, kemudian kita lakukan inisiatif kapan untuk dimulainya untuk yang masing-masing, mulai disegerakan gitu umpamanya. Kemudian adalah masuk kita pada harapan, kita sampaikan bahwa itu menyampaikan seperti apa, yaitu melakukan pencapaian. Nah, harapan ini tujuannya apa? Untuk tolok ukur jadi range-nya antara justifikasi, ya, dengan yang harapan yang kita mau lakukan, ya, harapannya seperti apa. Pencapaiannya ada pada gain-nya. Oke, dapat ya. Jadi justifikasinya kita udah atur, harapannya dia seperti yang kayak gimana, bisa lebih dari justifikasinya nggak apa-apa. Tapi gain-nya itu adalah si realitinya, nanti gain-nya seperti apa. Oke, kemudian habis gain adalah fear-nya. Bagaimana gain ini bisa menyemangati si siswanya agar dia tidak fear, ya, dan fear-nya berubah menjadi E. Ya, fear-nya hilang dan E-nya entusiasmenya yang gede karena mencapai gain yang ini. Gak ada atlet yang gak suka mengalami kemajuan. Wah, dia makin senang karena dia semakin terpacu. Nah, kemudian setelah entusiasmenya adalah drill-nya.
ya sudah kelihatan dia ada semangat, nah dibikin drillnya seperti apa, otomatis dia akan latihan, semangatnya udah ketara, ya udah ketahuan, udah terbentuk, wah latihannya akan semangat, jadi akhirnya dia nggak segan-segan untuk latihan. Tapi kalau berat dan kemudian entusiasmenya nggak ada, drillnya ini akan drop karena dia nggak mau latihan lagi, nggak bisa dari situ, dan tiap latihan mulai nggak gitu suka, nggak tuh apa gitu loh, ya. Nah kemudian ya change-nya apa yang terjadi, benar-benar perubahannya. Dan kita ukur perubahan cara lama, kemudian cara barunya. Di sini perubahannya, ya, saat kita balik nih, yang kita lihat change-nya adalah perubahan yang dilakukan setelah gini. Oh iya ya, sekarang pencapaiannya udah mulai yang naik ya di sini. Ada nggak pertambahannya dengan drill yang segini, mencapai nggak, kepantau nggak gitu loh. Setelah yang change-nya di sini, behaviornya udah otomatis jadi ya, yang hilang. Dan terakhir adalah adaptasinya. Ya, adaptasinya dia kita mulai bisa ukur. Kalau tidak tercapai dengan change yang di sini tidak terjadi, dan kemudian mungkin ada kurang adaptasinya. Nah, cara adaptasinya kita bina. Apa yang perlu kita lakukan kepada dia agar dia mudah melakukan adaptasi, agar dia tahu juga adaptasi apa yang harus dibentuk. Itu keseluruhannya dari yang ABCD-nya. Ini saya utarakan bukan cara saya loh. Ini yang saya utarakan ini suatu rangkuman dari apa yang saya perhatikan. Ada pelatih-pelatih yang punya kompetensi, yang selama ini melakukan perubahan-perubahan dan kemudian melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada saya yang saya alami maupun pelatihan-pelatihan yang saya lihat yang dia lakukan kepada siswa-siswanya. Nah, nama Ika Kusuma ini atlet nasional. Ya, dia yang saya pelajari waktu dia pertama kali mengajarin. Akhirnya dia sendiri melihat bagaimana saya mengajarin juga, meneruskan ngajar kepada siswa-siswa saya di disabilitas maju, orang-orang disables. Saya ajari cara menembak dan itu kemudian harus bertahap. Kemudian saat di panahan, ya orang-orang yang saya lihat mempunyai kompetensi itu sangat baik. Contohnya Coach Denny Deko, itu terkenal sekali ya dari DAD ya, dia DAD di Tangerang Selatan di komunitas BSTN. Saya tambahkan informasi mengenai Denny Deko ini, dia adalah seorang yang levelnya sudah menjadi judge Asia. Tingkatnya sudah Asia. Kemudian sebagai coach dia sudah banyak dikenal, dan dia juga sebagai ahli tuning perangkat. Dia menguasai baik kompon, recurve, barebow, juga bahkan sampai yang jemparingan juga dia bisa. Bukan hanya mampu menangani orang non-disables, Coach Denny bahkan terpilih menjadi pelatih untuk atlet para games di tingkat ASEAN. Dan alhamdulillah berhasil meraih beberapa medali emas, sehingga sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lebih dari itu, di tahun kemarin saja, sepengetahuan saya, atlet-atlet binaannya itu berhasil meraih juara umum di berbagai turnamen yang sifatnya tingkatnya sudah nasional. Kemudian ada Coach Nur Fitriana, Mbak Yana, kita tahu lah, Sang Sri Kandi, salah satu trio Sri Kandi. Itu Kusuma Wardani, Lilis Handayani, dan kemudian Nur Fitriana. Ini Mbak Yana ini yang dekat karena ada di Jakarta. Saya perhatikan bagaimana cara beliau itu melakukan pelatihan. Bahkan saya pernah aku kan coaching oleh dia, ya oleh beliau. Hanya membutuhkan beberapa menit saja dia melihat saya melakukan gerakan, kemudian suruh ubah, bang, skor saya langsung naik. Naiknya nggak tanggung-tanggung sampai 20 poin lebih. Ya, itu bukan karena saya melakukan perubahan, benar-benar karena mengikuti langsung petunjuknya. Karena mereka mempunyai kompetensi. Satu catatan terbaru yang saya peroleh mengenai Mbak Yana ini, saya dapat dari internet ya, bahwa beliau menjadi kepala pelatih untuk tim panahan SEA Games 2022. Ya, wow, bukan main. Keren. You know what? Indonesia berhasil menjadi juara umum. 5 medali emas dan 1 perak. Keren ya. Kayaknya belum pernah loh meraih setinggi itu. Tentu itu prestasi atletnya pasti. Ya, tetapi peran pelatih untuk melakukan pembinaan agar atletnya bisa berperform secara maksimal, itu peran pelatih tinggi juga. Lalu ada juga Coach Kuswahyudi. Wah, itu ahli dalam gitu untuk bagaimana kita latihan fisik. Ya, itu juga jadi panutan saya ya, selalu saya pantau. Catatan yang menarik tentang Coach Kuswahyudi ini adalah keseriusannya dan totalitasnya dalam memantau, mempelajari, dan membangun jasmani. Bayangkan, mungkin di dunia panahan Indonesia, dia satu-satunya yang sampai bergelar S3.
Jadi S1-nya itu sarjana olahraga, S2-nya pendidikan olahraga, S3-nya pendidikan jasmani. Wih, lengkap banget kan? Nah, dia benar-benar sangat aware bagaimana atlet itu kalau dibina jangan sampai terlalu diforsir untuk pengembangannya. Dan kemudian karena kita semua tahu apabila terjadi kegagalan, apabila terjadi luka saja, maka recovery-nya itu sangat repot, seperti strain dan sprain. Wow, mesti dibinanya itu begitu panjang. Itu sebabnya kita harus hati-hati dan sangat teliti setiap saat kita memberikan perubahan yang berakibat fisik kepada atlet kita. Dan kalau di Tanggang Selatan namanya misalnya Coach Ricky Antarwirya, ya dipanggilnya si Om Ray. Dia juga yang memberikan panduan-panduan. Dia bisa melihat berbagai perbedaan orang-orang, kemudian dipandunya jadi bukan disamakan, seragami, tetapi yang satu diarahkannya seperti ini, yang satu diarahkannya seperti itu, yang itu diubahnya begini gitu. Hal menarik yang saya ketahui mengenai Om Ray ini adalah bahwa dia baru belajar panahan sekitar awal 2019. Tetapi dalam 1 tahun saja karirnya itu begitu melesat, sehingga kemudian mulai banyak menjuari di berbagai turnamen. Ilmu panahan yang dia miliki tidak hanya untuk diri dia saja. Dia sangat antusias untuk menyebarkan ilmunya dan melatih teman-temannya, sehingga dia membuat grup sendiri bagi para atlet-atlet khusus BSTS. Kemudian untuk merangkum semua atletnya, dia bahkan meminta detail dari setiap para peserta, baik spesifikasi risernya, limbsnya, semua detailnya. Tujuannya adalah dia ingin maksimalkan. Pada berbagai turnamen, Om Ray ini sangat antusias, proaktif untuk menjadi ofisial bagi teman-temannya. Dan para binaannya itu banyak sekali yang akhirnya mendapatkan medali emas, baik pria maupun wanita. Pada Porprov 2002, Om Ray membuat debut yang cukup gemilang, yaitu banyak meraih medali, baik untuk perorangan putra, kemudian mixed team, dan beregu. Bahkan waktu itu para Master Barebow Indonesia pernah berkumpul di Radio Dalam, kemudian membuat suatu pertandingan. Yang menarik adalah semua menggunakan ILS dan Om Ray hanya menggunakan kayu. Kata dia, kalau settingnya benar maka kayu juga tidak akan kalah. Terbukti dia bisa meraih ranking kedua, dan di aduan itu kalahnya hanya sama orang yang menggunakan riser Maibo Maikan. Tahu namanya ya, nggak enak saya nggak sebut namanya soalnya belum izin sama yang pemilik riser tersebut. Itulah prestasi gemilang Om Ray. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman pelatih ataupun siapapun yang bisa memberikan masukan, kalau ada yang perlu kita tambah, ayo kita tambah. Tulis komentar Anda ya, kemudian atau kemudian bisa WhatsApp saya aja, dan kemudian nanti saya akan melakukan revisi agar ini bisa jadi lebih baik. Tetapi kalau Anda langsung ingin mau menerapkan ini, silahkan terapkan, gak usah nanya-nanya, gak usah izin, mau ini metodenya apa. Bukan metode saya, memang saya menginisiatif. Belum pernah ada yang ABCDI di sini. Di internet kayaknya nggak ada pola yang kayak gini. Tetapi ini untuk kebersamaan saya gitu loh. Saya seneng aja jadi ilmu yang bermanfaat inilah ya, amal jariyahnya. Semakin digunakan semakin saya tahu benar apa salah. Ya silahkan langsung dipakai saja. Tapi harapan saya gitu, kalau dipakai kemudian kayaknya ada yang perlu mulai diselipkan, bisa diterapkan di sini, kasih tahu kepada saya, bisa kita kembangkan. Mungkin jadi sampai ada yang ABCD-nya harus berubah, ataupun ada selipannya, ataupun kemudian setelah LMN-nya ternyata ada penambahan juga. Tetapi yang relevan ya, kita hanya untuk membuat suatu pola agar lebih mudah diingat. Tujuannya ke sana. Oke? Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang lengkap, ataupun kemudian mungkin kurang sesuai harapan Anda. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang menyinggung kepada pihak-pihak yang mungkin gak enak dengan metode-metode yang saya sampaikan tadi. Kayaknya nanti kok kayak disalahkan, padahal saya nggak nyalahkan, nggak pernah nyebut apapun gitu kan ya. Nah, tetapi ini bahwa mau mengusulkan suatu metode, ya menawarkan suatu metode yang bisa mungkin diterapkan, bukan berarti yang Anda lakukan salah kan. Bisa menggunakan aja, ini udah benar, kita juga menggunakan coba yang lain gitu loh. Nah kemudian saya harapkan tetap ada masukan-masukan kepada saya agar saya bisa mengkoreksi, agar saya bisa lebih meningkatkan penyampaian seperti ini, agar bisa banyak lebih manfaat bagi Indonesia kita,
atlet kita jadi lebih berprestasi, Indonesia makin jaya, dan kemudian namanya semakin harum di dunia internasional. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Jabat Erat.